Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sore hari ini? Seperti biasa kita akan melihat kondisi di sirkuit Mandalika dari pengerjaan satu hari ini. Dan untuk hari ini kita melihat di bagian dari area sistem drainase saat ini masih dikerjakan untuk proses penimbunan, di mana di sini terdapat atau diletakkan dari box culvert sebagai sistem drainase, yang dimana untuk ukuran dari box culvert di sini cukup besar ya, dan akan nanti mengaliri air di bagian dari sirkuit Mandalika dari zona timur menuju ke zona barat. Selain itu juga di mana untuk kondisi di bagian area parkir sendiri di sini terlihat sudah seluruhnya dilakukan proses pengecoran, dan nanti akan dilanjutkan untuk penyempurnaan area zona parkir barat di area sirkuit luar Mandalika. Oke, seperti biasa kita akan menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di titik grandstand yang ada di tikungan yang ke-15, 16, dan 17. Seperti apa aktivitas pengerjaan dan seperti apa untuk progresnya untuk hari ini. Seperti yang kita lihat di sini, 4 alat berat saat ini masih beroperasi seperti bulldozer di sini masih terus melakukan perataan dari lapisan yang ditambah beberapa hari yang lalu, dan ekskavator masih melanjutkan untuk proses penggalian, di mana juga area ini nanti akan terpasang dari sistem drainase sebagai sistem drainase yang nanti akan berada di bawah dari grandstand sisi kiri dari tikungan yang ke-15 dan 16. Dan selain itu juga di ujung dari grandstand tikungan yang ke-16 di sini terdapat alat berat grader yang standby untuk melanjutkan pengerjaan di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 atau di area grandstandnya. Dan untuk alat berat saat ini di sekitaran area tikungan yang ke-15, 16 di bagian grandstand sendiri saat ini ditambah unitnya untuk mempercepat terselesainya untuk grandstand sisi kiri. Dan tentunya aktivitas sore hari ini masih kita lihat dari pip routing roller yang sedang melakukan pemadatan dari hasil penambahan dari lapisan material tanah di bagian dari sisi kiri dari area tikungan yang ke-16 atau di grandstand yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke titik pengerjaan yang lain yang berada di sisi depannya, di mana di sana terdapat aktivitas pengerjaan dari penambahan material tanah ya, atau lapisan tanah yang ada di area parkir VVIP di sisi kanan dari sirkuit Mandalika, yang dimana di sini 3 alat berat masih beroperasi untuk melakukan proses pemadatan maupun dari pengerukan dan perataan yang dilakukan bulldozer di area sisi depan dari sirkuit Mandalika. Kemudian kita bisa melihat di sini juga di bagian sisi luar juga dari area pit building, di mana di sini jalur-jalur yang sudah dilakukan pembetonan saat ini dilakukan pemadatan dan perataan berikut dengan penggalian yang dilakukan di sini, di mana area ini nanti akan difungsikan sebagai lokasi grandstand juga ya. Kemudian dari sistem drainase yang ada sudah dikerjakan, dan berikut saat ini kita bisa pantau terlihat aktivitas dari proses penyiraman rumput yang berada di sisi kiri di sini di trek lurus. Dan seperti yang kita pantau di area tribun sisi kanan dari trek lurus, aktivitas dari pemadatan dan perataan untuk area tribun sendiri akan terus dikerjakan. Bahkan nanti untuk tribun sendiri akan dilakukan dari pembuatan pondasi di sisi kanannya untuk memperkokoh area dari tribun di sisi kanan dari trek lurus yang ada di pantauan sore hari ini ya. Oke,
Seperti biasa, kita akan lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang pertama. Seperti apa kondisinya, namun saat ini kita bisa melihat dari ketinggiannya tepat di atas trackline mengarah ke bawah dan menuju ke arah tikungan yang pertama untuk melihat kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada. Oke teman-teman, tinggal beberapa minggu saja kita akan memasuki dari tahun baru ya, tahun 2022, dimana di awal tahun ini nanti sampai dengan akhir tahun nanti di tahun 2022 akan banyak sekali event-event internasional yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dimulai pada bulan Februari, Maret, kemudian dilanjutkan pada sekitaran bulan Juli, dan akhir tahun juga nanti tentunya pada bulan Oktober, November untuk balapan yang akan terus dilakukan penyelenggaraan di sirkuit Mandalika. Untuk itu saat ini Mandalika terus melakukan pembenahan dan pemaksimalan dari syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak penyelenggara maupun dari pihak FIM untuk nanti sirkuit Mandalika dapat menyelenggarakan semua event internasional. Tentunya ini merupakan salah satu kebanggaan kita ya, dimana event-event internasional yang kita biasanya menonton di televisi luar ya, luar negara kita, bukan di televisi nasional saja, ataupun dari penyelenggaraan dari event-event yang hanya berada di luar negara Indonesia. Saat ini juga teman-teman kita bisa secara langsung menyaksikan di sirkuit Mandalika di tahun depan. Untuk itu hanya satu saja yang kita bisa perbuat, tentunya menabung untuk nanti kita bisa tepat berada di grandstand yang berada di sirkuit Mandalika ini. Kita bisa menyaksikan secara live untuk ajang balap internasional di sirkuit Mandalika. Oke, tidak terasa kita masuk di area tikungan yang ketiga dan langsung saja untuk menuju ke zona tengah, yang dimana zona tengah ini terus dilakukan pengerjaan, dimana relokasi rumah warga yang ada di zona tengah saat ini masih terus dilakukan, berikut dengan penyempurnaan bagian badan jalur yang terlihat di bawah ini, yang dimana untuk area ini nanti akan ditata sedemikian rupa agar nanti seluruh jalur yang ada di zona tengah di sini terkoneksi, berikut dengan landscape-nya yang saat ini masih terus dilakukan penataan dan penambahan material ataupun lapisan tanah yang nanti akan memperkuat dari pondasi dari bangunan yang ada di bagian dari zona tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita akan melihat apa saja aktivitas pengerjaan yang berada di zona tengah dari rumah warga yang beberapa hari yang lalu ataupun 1 minggu yang lalu sudah melakukan relokasi secara mandiri, dan ada pun juga dari rumah-rumah warga ada sebagian yang sudah dirobohkan dan sebagian lagi masih belum dirobohkan. Namun tentunya dari rumah warga di sini, dari material-material rumah warga yang ada di sini, tentunya dimanfaatkan mereka untuk nanti dipergunakan di tempat yang lain. Seperti inilah untuk kondisinya, dan memang karena kita melihat dari pantauan udara, sebagian besar kita lihat pepohonan, namun di bawah tentunya kita bisa memantau juga dari aktivitas warga yang sedang melakukan packing dan relokasi dan mengangkut barangnya masing-masing menuju ke luar dari sirkuit Mandalika untuk membangun tempat yang baru. Oke, seperti inilah untuk kondisinya di zona tengah, dan seperti biasa ya kita akan melihat dan memantau untuk kondisi di bagian zona timur, dan di sana juga dimana dikerjakan dari zona parkir di zona timur, berikut dengan badan jalur yang saat ini masih terus dikerjakan dan difokuskan ya di bagian sistem drainasenya saja, yang dimana untuk badan jalur di sini sudah terbentuk dan sudah dilakukan pengecoran, tinggal penyempurnaan saja.
Oke, kita bisa melihat di sini di mana dari pantauan udara sebelumnya untuk jalur ini terlihat terkoneksi dengan keseluruhannya, yang termasuk juga di bagian zona selatan ya, dimana di sana juga terdapat jalur yang saat ini masih dikerjakan agar nantinya ditargetkan bisa terkoneksi keseluruhan ya, dimana untuk pengerjaan yang ada di sana juga sedang dilakukan proses pengecoran. Namun tentunya kita akan melewati dari bukit ini dan memantau kembali untuk kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada di bagian jalur dari area grandstand tikungan ke-6 dan tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-8. Untuk itu tetap stay tune terus sampai dengan durasi akhir, agar nanti teman-teman bisa memantau dari kondisi ataupun hasil pengerjaan di sekitaran area tikungan ke-9 sampai dengan tikungan yang ke-14. Oke teman-teman, bisa melihat di sini dari bagian dari aktivitas pengerjaan pengecoran yang dilakukan dari jalur yang ada di sini, di mana jalur ini nanti akan terkoneksi dengan sisi depan dari grandstand yang ada di sisi kanan di sini, kemudian terkoneksi juga dengan dari jalur bibir pantai di Pantai Serenting di zona selatan ya, di belakang. Kemudian selanjutnya setelah kita melihat dari aktivitas sejumlah pekerja di sini, dari proses pengecoran maupun aktivitas yang dilakukan dari penyiraman, dan seperti biasa kita akan melihat dari titik pengerjaan yang ada di bawah Bukit Trisakti. Kemudian sekaligus nanti kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Dan di sini kita sudah masuk di area tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan ke-8, tepat di atas dari gravel dan tikungan yang ke-8 di sini. Dan di depan sana teman-teman bisa memantau dari aktivitas pekerja sedang melakukan proses pemotongan rumput di bagian sisi kanan dari area tikungan yang ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10. Tentunya setelah ini kita akan kembali lagi untuk memantau dari aktivitas pengerjaan di Bukit Trisakti atau di bawah Bukit Trisakti nanti. Oke, yang terpantau di sini dari satu alat berat yang beroperasi masih melakukan proses perataan dari lapisan tanah yang ditambah di bawah
badan jalur ini. Kemudian ini akan nanti terkoneksi dengan grandstand maupun ke jalur di zona tengah. Jadi untuk area grandstand di sini masih terus dilakukan penambahan material tanah untuk lapisannya agar lebih padat ya nantinya. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah masuk di tikungan ke-13, kita akan mengakhiri untuk pantauan sore hari ini. Jadi seperti inilah untuk kondisi dan aktivitas pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir durasi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila teman-teman suka, cukup dibantu dengan subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mengetahui update terbaru dan capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika persiapan untuk MotoGP di tahun 2022. Terima kasih, sekian.